Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di obrolan fisika. Untuk topik kita pada kali ini adalah hukum Ampere. Hukum Ampere menyatakan kalau integral medan magnet di sepanjang lintasan tertutup itu sebanding dengan arus yang dilingkupi oleh lintasan tertutup tersebut, dan arah medannya itu menyinggung dengan lintasan tertutup. Kira-kira kalau digambarkan itu seperti ini. Untuk rumus matematisnya bisa dituliskan sebagai integral tertutup B dikali dl sama dengan mu 0 dikali I. B adalah medan magnetnya, dl adalah elemen kecil dari panjang lintasan, lalu mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa, dan I adalah arus. Nah, untuk kasus kawat yang dialiri arus sangat panjang itu lintasan ampernya berbentuk lingkaran. Untuk mengetahui medan magnetnya, kita dapat menggunakan rumus yang tadi. Integral tertutup B dikali dl sama dengan mu 0 dikali I. Nah, B-nya di sini dikeluarkan. dl-nya itu karena berbentuk lingkaran, jadi di sini kita memakai rumus keliling lingkaran 2πr. Nah, sama dengan mu 0 per I. Jadi, medan magnetnya atau B sama dengan mu 0 dikali I per 2πr. Yang kedua, ada kondisi di mana ketika arus mengalir lewat silinder pejal. Ini sama aja kayak tadi yang pada kondisi kawat lurus, tapi bedanya ini memiliki diameter tertentu. Nah, untuk lintasan di dalam silinder atau jari-jari lintasan kurang dari jari-jari silinder itu bisa dicari dengan rumus B sama dengan mu 0 dikali R per 2pi R besar kuadrat L. Nah, dari mana kita dapat rumus ini? Pertama, kita cari dulu arus yang dilingkupi oleh lintasan ampere ketika jari-jari berada atau kurang dari jari-jari silinder. Nah, arusnya kita dapatkan R kuadrat per R kecil kuadrat per R besar kuadrat dikali L. Nah, lalu kita masukin di rumus rumus dasarnya hukum Ampere, yaitu integral tertutup B dikali dl sama dengan mu 0 dikali I. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Nah, jadilah kita ketemu rumus tadi, B sama dengan mu 0 kali R per 2pi kali R besar kuadrat dikali L. R di sini jari-jari yang di dalam silinder, dan R besar ini adalah jari-jari yang jarak antara pusat ke lintasan ampere yang di permukaan, dan L adalah panjang silindernya. Nah, untuk kasus yang lintasannya berada di luar silinder itu arusnya terlingkupi semuanya. Nah, untuk ini kita dapat menggunakan, untuk mencari medan magnetnya kita dapat menggunakan rumus B sama dengan mu 0 kali I per 2πr. Nah, selanjutnya ada selenoida. Selenoida adalah kawat panjang yang dialiri arus dan berbentuk lilitan. Kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Untuk karakteristik dari selenoida adalah, yang pertama, panjang selenoida itu pasti lebih panjang dari diameternya. Yang kedua, medan magnet di dalam selenoida itu adalah homogen. Yang ketiga, medan magnet di luar selenoida itu nilainya 0. Nah, untuk arus yang dilingkupi oleh lintasan ampere pada selenoida itu dirumuskan dengan I sama dengan N kali I. N adalah banyak lilitan dari selenoida itu, dan I adalah arus yang mengalir, karena di dalam selenoida itu setiap lilitan itu punya arus yang mengalirnya masing-masing. Nah, untuk mencari medan magnetnya itu dapat dipakai rumus B sama dengan mu 0 N kali I per L, atau bisa juga ditulis mu 0 N kecil dikali L, di mana N kecil ini sama dengan N besar per L atau jumlah lilitan per satuan panjang. Yang kedua, ada yang namanya toroida. Toroida itu adalah selenoida yang dibengkokkan. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Nah, di dalam toroida ini karakteristiknya juga ya mirip seperti selenoida tadi. Medan itu homogen di dalam ketika ada di dalam toroida, dan medan bernilai 0 ketika di luar toroida, dan lintasan ampernya berbentuk lingkaran di dalam toroida. Untuk mencari medan magnetnya kita dapat memakai rumus B sama dengan mu 0 N dikali I per 2πr. N di sini banyak lilitan, I adalah arusnya, dan R itu jari-jari toroidanya.
Kemudian ada bahan magnet. Di sini ada beberapa jenis bahan magnet. Yang pertama, paramagnetisme atau ia memiliki nilai konstanta magnetik lebih dari 1. Nah, pada kondisi ini itu bahan ditarik lemah oleh magnet. Lalu kondisi yang kedua ada diamagnetisme ketika konstanta magnetik itu kurang dari 1. Nah, pada kondisi ini itu bahan ditolak lemah oleh magnet yang kuat. Nah, pada kondisi ketiga yaitu ferromagnetisme ketika konstanta magnetik itu sangat besar atau di sini dituliskan lebih dari 1. Nah, di sini bahan ditarik kuat oleh magnet yang kuat. Intinya paramagnetisme itu daya tariknya lemah, diamagnetisme itu ditolak, dan ferromagnetisme itu akan ditarik kuat. Mungkin sekian penjelasan saya tentang hukum Ampere. Semoga kalian dapat memahaminya. Bila ada kekurangan, itu saya mohon maaf. See you on the next lesson.